Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum الثامن من شهر رمضان نعم سنة 1446 للهجرة نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة نعم الآية الثالثة والثمانين kita kembali melanjutkan atau ini terakhir kita telah membaca ayat 83 dari surat Al-Baqarah beserta tafsirnya yang mana disebutkan di situ beberapa syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dengan Bani Israel. Ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengambil perjanjian ini betapa apa namanya ngeyel atau kerasnya hati Bani Israel di dihasung untuk melakukan ibadah nggak mau, diwajibkan masih tidak mau, sampai betul-betul diperkuat, dipakai perjanjian segala macam. Nah, demikian Bani Israel. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah untuk mengerjakan berbagai syariat, mulai yang wajib apa maupun yang sunnah. Nah, disebutkan di sini dan dengan begitu perjanjian yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tawallaitum, tetap saja berpaling mengingkarinya. Demikian wal billah illa qalilam minhum, kecuali illa qalilam minkum, kecuali nah ini qalilam minkum, sedikit dari kalian, tidak semuanya yang berpaling. Kita lanjutkan ayat ar-rabi' wa tsamanun sampai as-sadis wa tsamanun, kita baca ayatnya. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Kita baca terjemahannya. Wa id akhadna, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian. Perjanjian lagi. Agar kalian, Bani Israel, tidak menumpahkan darah-darah kalian. Membunuh orang. Wala tukhrijun, dan tidak mengeluarkan, mengusir diri kalian. Ini saudara-saudara sebangsa kalian dari kampung halaman. Nah, kemudian kalian aqrartum wa antum tashhadun. Kalian berikrar dan kalian bersaksi. Sudah diambil perjanjian, sepakat, ikrar, bersaksi. Namun tsumma antum haula, kemudian kalian wahai Bani Israel taqtulun. Nah, membunuh diri kalian sesama kalian, melanggar janjinya, mengusir sebagian kalian dari tempat tinggalnya. Nah, tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kalian saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Nah, jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Padahal kalian dilarang mengusir mereka sebelumnya. Ya, awalnya dilarang untuk diusir, mereka malah mengusir, dan setelah terusir, mereka tolong lagi. Nah, demikian. Nanti akan kita baca kenapa bisa seperti itu. Kita akan baca tafsirnya.
tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dan kalian tebus padahal aslinya haram untuk mengusir. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian beriman hanya beriman pada sebagian kitab saja dan ingkar kufur terhadap sebagian yang lainnya, sebagian kitab yang lain? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian selain khizyu fil hayatid dunya, kehinaan, kenistaan dalam kehidupan dunia, dan nanti pada hari kiamat mereka akan dikembalikan ila asyadil azab, dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah Subhanahu wa taala tidak lengah terhadap apa yang amma ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka la yukhaffafu anhumul azab. Azabnya tidak akan ditakhfif, diringankan. Mereka juga tidak mendapat pertolongan, tidak yunsorun, tidak ditolong. Ini orang yang membeda-bedakan beriman dengan sebagian kitab, sebagian lagi tidak diimani. Wal'iyadzubillah. Kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan, menafsirkan ayat ini, wa hadzal fi'lul madhkuru fi hadhil ayati fi'lun lilladzina kanu fi zamanil wahyi bil Madinah wa dzalika annal Ausa wal Khazraja wa humul ansaru kanu qabla mab'atsin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam musyrikin wa kanu na'am yaqtatiluna ala adatil jahiliyati fanazalat alaihimul firaqut thalathu min firaqil yahudi Banu Quraidah wa Banu Nadir wa Banu Qainuqa' fakullu firqatin minhum halafat firqatan min ahlil Madinah fakanu idza qatatalu a'ana al-yahudiyyu halifahu ala muqatilihi alladzina tu'inuhumul firqatul ukhra minal yahudi fayaqtul yahudiyyul yahudiyya wa yukhrijuhu min diyarihi idza hasala jala'un wa nahbun thumma idza wada'atil harbu awzaraha wa kana qad hasala usara bainat ta'ifatain fada ba'duhum ba'dha. Nah, ayat ini kata Syekh Asy'adi ayat 48, 84, 85, 86, 6 kisah bagaimana mereka tidak boleh membunuh sesama kalian, mengusir sesama kalian. Namun karena ternyata kalian malah membunuh dan mengusir. Dan setelah diusir apa namanya disuruh balik lagi. Jadi tebus. Ini kejadian terjadi fi hadhil ayat fi'lun lilladzina kanu fi zamanil wahyi bil Madinah. Ini adalah perbuatan. Ya, perbuatan yang disebutkan di ayat ini adalah perbuatan orang-orang yang ada yang hidup ketika zaman wahyu. Wahyu masih diturunkan di Madinah. Ya, ketika ayat ini turun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan orang-orang Yahudi. Nah, hal itu karena suku Aus dan suku Khazraj, penduduk Madinah ketika itu zaman wahyu yang mereka sahabat Ansor. Nah, suku Aus dan Khazraj ini sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Mereka adalah orang-orang musyrik. Ya, mereka masih menyembah berhala dan tidak memurnikan, mentauhidkan, menyembah Allah semata. Ini sebelum Nabi diutus. Nah, ketika itu mereka suku Aus dan Khazraj saling berperang. Nah, saling berperang ala adatil jahiliyah. Sebagaimana kebiasaan di masa jahiliyah. Demikian keadaan mereka. Fanazalat alaihimul firaqut salat min firaqil Yahud. Kemudian datanglah itu tiga kelompok, tiga golongan dari orang-orang Yahudi, yakni Banu Quraidah dan Banu Nadir, yang terakhir Banu Qainuqa'. Setiap dari tiga kelompok ini halafat firqatan min ahlil Madinah. Nah, mereka bersekutu dengan salah satu kelompok penduduk Madinah yang Aus dan atau Khazraj tadi. Aus atau Khazraj. Nah, dan ketika Aus dan Khazraj ini berperang, nah, maka orang-orang Yahudi yang menjadi sekutunya tadi ini membantu untuk melawan ya lawannya. Misalnya dia di suku Aus melawan Khazraj, maka dia bantu untuk melawan Khazraj. Nah, yang mana lawannya juga ternyata dibantu oleh orang Yahudi. Sehingga kedua belah pihak ada Yahudinya. Jadilah mereka saling berperang. Ya, fayaqatul al-Yahudiyya. Orang Yahudi jadilah membunuh orang Yahudi. Yang mana ini disebutkan dalam ayat. Sudah Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian, jangan saling membunuh, jangan berperang. Sebagian dari mereka juga mengusir sebagian yang lain. Ya, ketika terjadi pengusiran, ketika terjadi enam pengusiran, perampokan, jalaun, wa nahbun. Kemudian tatkala perang itu meletakkan beban beratnya, yakni perang sudah selesai. Sudah dibunuh, sudah diusir, ditawan. Nah, ini kalau perang ada tawanan. Ini sudah selesai perangnya, sudah ada para tawanan. Maka sebagian dari mereka saling menebus tawanan tersebut, dibebaskan. Nah, demikian keadaan orang-orang Yahudi di zaman ayat ini turun atau di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus. Wal umuru kita lanjutkan kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Wal umuru thalathatu kulluhum qad furidat alaihim. Nah, sementara itu tiga perkara di dalam ayat ini itu telah diwajibkan kepada mereka. Jangan membunuh, jangan mengusir, nah, jangan menumpahkan darah. Fafurida alaihim alla yusaffika ba'duhum dama ba'din wala yukhriju ba'duhum ba'da fa idza wajadu asiran minhum wajaba alaihim fida'uhu fa'amilu bil akhir wa tarakul ulayain au ulayain fa ankarallahu alaihim dzalika faqala afatu'minuna bi ba'dil kitab wa huwa fida'ul asir wa takfuruna bi ba'd wa huwa al qatlu wal ikhraj. Tiga perkara ini semuanya sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ya. Allah mewajibkan jangan membunuh. Jangan yang kedua jangan mengusir. Yang ketiga kalau ada yang ditawan maka wajib untuk ditebus, dibebaskan. Nah,
Tiga perkara. Nah, yang dilakukan Bani Enam atau Yahudi ini hanya yang terakhir saja. Sementara dua yang pertama mereka melanggarnya. Ya, mereka malah masih saja membunuh, mereka mengusir. Nah, kenapa nggak semuanya? Allah Subhanahu wa taala mengingkari yang demikian ini. Allah berfirman, "Apa tu'minuna bi ba'dil kitab?" Apakah hanya sebagian dari kitab saja yang kalian imani? Yakni membebaskan tawanan. Dan sebagiannya lagi kalian ingkari, kalian kufuri. Apakah demikian? Nah, yang dikufuri adalah membunuh, larangan membunuh dan pengusiran. Al-ikhraj. Khoroja mengeluarkan khoroja keluar, akhroja mengeluarkan. Ini mengusir, ikhraj. Nah, demikian keadaan Bani Israel atau Yahudi. Nah, yang hendaknya tidak kita contoh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap yang demikian. Ya, pilih-pilih perintah, pilih-pilih syariat. Nah, hendaknya kita mengerjakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kita kekuatan, kemudahan, keistiqomahan dalam melakukannya. Demikian wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.